kita meneruskan diskusi kita, perbincangan kita tentang critical thinking. Dari episode yang lalu kita sudah membahas beberapa keutamaan berpikir. Sekarang kita sampai kepada satu keutamaan berpikir, yaitu rendah hati. Nah, kita pernah mendengar kata-kata begini, di atas langit masih ada langit. Nah, itu adalah kata-kata dari pendekar silat Shaolin. Ya. Nah, ini mencerminkan suatu filosofi dari para pendekar ini, bahwa sebagai pendekar banyak di antara mereka yang tergoda untuk menjadi congkak, sombong, dan merasa yang paling hebat. Maka mereka mempunyai filsafat ini, mereka harus rendah hati. Jadi di atas langit masih ada langit. Nah, kemudian di dalam critical thinking, saudara sekalian, kita juga melihat ada beberapa ungkapan ya yang berhubungan dengan kerendah hatian, yaitu begini: mengenal kelemahanku adalah kekuatanku. Nah, ini adalah kata-kata yang nampaknya agak bertentangan, tetapi memang inilah yang harus kita lakukan. Karena kalau kita merasa tidak punya kelemahan, atau kita tidak berani menyatakan atau mengakui kelemahan kita, sebetulnya disitulah terlihat kelemahan kita itu sendiri. Tetapi kalau kita mengakuinya, orang akan menilai, oh, orang itu tahu bahwa dia lemah dalam hal ini. Wah, berarti orang itu memang seorang yang sudah tahu diri siapa dia itu. Nah, itulah justru menjadi kekuatan dia. Di dalam dunia akademis, saudara sekalian, kita kenal ya, misalnya di suatu karya akademis, apakah itu skripsi, apakah itu disertasi, biasanya ada satu subbab yang namanya keterbatasan penelitian. Ya, nah, keterbatasan dari penelitian ini itu diungkapkan secara jelas oleh pembuatnya. Nah, dengan demikian sebetulnya bukan justru itu akan menyebabkan dia tidak lulus karena ada keterbatasan dari penelitian, tetapi dia justru akan dihargai oleh para pengujinya bahwa orang ini tahu bahwa ada kelemahan, ada kekurangan di dalam karyanya itu, dan dia tahu kok bahwa ini kelemahan saya karena alasan ini. Sehingga dengan demikian dia justru terselamatkan dengan mengakui kelemahannya itu. Nah, jadi memang suatu sikap rendah hati itu tidak gampang ya, tetapi itu perlu untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita mempunyai suatu filosofi yang tinggi di dalam kehidupan ini ya. Jadi kita tidak boleh mengklaim ya lebih dari apa yang kita tahu atau bisa. Nah, ini seringkali godaan besar, saudara sekalian, karena ketika kita bicara di depan umum apalagi, wah, kita seringkali berbicara menyinggung sesuatu yang sebetulnya kita tidak tahu persis. Apakah memang betul begitu? Apakah memang saya tahu atau saya ahli di bidang itu? Wah, tetapi ini karena dilihat orang banyak, saya ingin menunjukkan bahwa saya ini orang yang banyak pengetahuannya. Lalu saya berbicara tentang sesuatu yang sebetulnya
saya tidak tahu atau saya tidak berkompeten. Nah, jadi lagi-lagi ini adalah sikap yang rendah hati. Nah, seringkali orang melihat kalau kita mengakui kelemahan kita, ya, wah ini kalau di dunia, terutama dunia yang berhubungan dengan politik ini biasanya agak susah ya. Kalau kita terus terang kepada lawan kita bahwa kita mempunyai kelemahan dan sebagainya, wah orang sangat segan ya melakukan itu. Jadi mereka merasa bahwa kalau kita mengakui kelemahan itu seperti suatu tanda dari kelemahan kita, atau kita sudah mulai menyerah sebelum bertarung, seperti itu ya. Nah, jadi ini suatu hal yang seringkali bertentangan ya dengan sikap rendah hati itu sendiri. Dan kita juga sering mendengar kata seperti rendah diri. Nah, bukan itu saudara sekalian. Jadi rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Karena rendah diri itu adalah suatu sikap kita merasa rendah karena kita tidak mampu ini, tidak mampu itu, dan sebagainya. Tidak, orang rendah hati itu tidak rendah diri. Dia tetap bisa tampil dengan penuh keberanian dan percaya diri, walaupun dia mengakui bahwa saya mempunyai kelemahan ini, kelemahan itu. Nah, kemudian juga saudara, berhubungan dengan kemampuan. Ya, ini manusia itu tentang kemampuan itu selalu saja orang itu ingin menunjukkan kemampuan gitu ya. Sehingga misalnya ada orang ya yang karena keterbatasan, terutama ini ya, keterbatasan fisik, kita langsung memberi cap disable ya, atau orang itu mengalami disability artinya tidak mempunyai ability gitu. Wah, ini dulu sering dibuat untuk menyebut orang-orang yang mengalami kekurangan di dalam tubuhnya biasanya, atau di dalam pikirannya, di dalam mentalnya. Tetapi ini pun ditentang oleh sekelompok orang yang lain. Mereka mengatakan jangan menyebut orang itu disable, seolah-olah orang itu tidak punya kemampuan. Tetapi akuilah ya, bahwa orang itu sebetulnya mempunyai kemampuan, tetapi yang lain dari kemampuan kita. Nah, makanya disebut saja different ability, orang yang mempunyai kemampuan yang lain. Nah, pengakuan itu juga menunjukkan suatu kerendahan hati dari lingkungannya, bahwa kita jangan merasa lebih hebat dari orang-orang yang kita bilang tadi mempunyai kekurangan di dalam fisik maupun mentalnya. Jadi demikian saudara sekalian, hal-hal yang berhubungan dengan sikap kerendahan hatian. Agama mengajarkan kita rendah hati. Itu semua agama mengajarkan seperti itu. Nah, kita yang makhluk atau orang yang beragama seringkali dalam tanda petik sudah merasa puas bahwa saya rendah hati kok, sebab saya selalu mengatakan di hadapan Tuhan saya bukanlah apa-apa. Berarti saya adalah orang yang sudah rendah hati. Nah, di sini saudara saya kira belum tepat betul. Karena kalau kita berendah hati terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, itu adalah hal yang sangat lumrah, karena tidak mungkin kita menyamai kekuasaan Tuhan itu. Tapi yang paling penting adalah kita rendah hati kepada sesama kita. Nah, ini yang lebih penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan itu tadi ajaran agama, ajaran adat istiadat pun juga banyak yang mengajarkan kerendahan itu. Misalnya di Indonesia kita mengenal filsafat ilmu padi. Ya, ilmu padi itu semakin berisi, ya padi itu semakin merunduk, ya. Dan itu adalah orang yang rendah hati.
Jadi saudara sekalian, saya kira memang sangat penting salah satu keutamaan berpikir di dalam critical thinking adalah rendah hati. Nah, marilah sekarang kita melihat implikasinya ya, secara sosiologis itu seperti apa. Di setiap masyarakat kita mengenal adanya pemimpin yang sangat merasa dialah yang paling berkuasa, dan ternyata ini ya selalu menjadi masalah ya bagi rakyat, karena sikap pemimpin yang semacam itu dia seringkali tidak sadar akan kelemahan dia sebagai pemimpin. Orang Jawa mengatakan pemimpin seperti itu adalah adigang, adigong, adiguno. Wah, luar biasa ini kata-katanya itu, bahwa ini orang sok paling berkuasa, paling besar, paling berguna, dan seterusnya. Dan itu terjadi, saudara, pada pemimpin, banyak pemimpin di seluruh dunia lah yang terkena penyakit ini. Lalu yang hampir mirip juga adalah sindrom bapaisme. Jadi ada pemimpin yang merasa dia itu adalah bapaknya bangsa ini, ya. Nah, itu adalah dari filsafatnya, dari pemikiran yang patriarkis. Saya adalah pengayom dari kamu semua, ya, pelindung. Jadi dia menempatkan dirinya semacam itu. Di dalam agama, jangan salah saudara, bahwa orang beragama pun bisa jatuh ke dalam godaan seperti ini. Kita tahu banyak orang yang disebut imam besar, yang di setiap agama selalu ada yang imam besar, dan karena imam besarnya inilah dia menjadi tidak sadar bahwa dia itu kemudian menjadi orang yang menyombongkan dirinya, walaupun dia mengklaim dia itu rendah hati misalnya. Nah, seperti pemerintah kan sering disebut abdi masyarakat ya, atau pelayan masyarakat, tetapi dia lebih suka disebut sebagai pemerintah atau penguasa, karena dia yang menguasai atau dia adalah yang memerintah. Nah, jadi banyak kita juga mendengar orang sangat senang mendapatkan gelar-gelar. Ada suatu institusi yang selalu harus disebut sebagai anggota institusi itu yang terhormat. Harus ada kata yang terhormat. Yang menurut saya sih mungkin tidak perlu ya. Kita harus mengatakan suatu institusi yang terhormat. Semua institusi itu adalah terhormat. Ya. Letak terhormatnya adalah pada pribadi orang itu. Di dalam dunia akademis, saudara sekalian, ada satu ucapan yang begini. Kalau orang maju ujian disertasi, terutama ini kan suatu ujian yang paling tertinggi, itu orang yang ujian itu wajib menyebut para pengujinya itu yang ucapan begini, yang sangat terpelajar. Jadi misalnya dia akan menjawab Bapak A atau Bapak B atau Profesor A, Profesor B, dia harus mengatakan Bapak Profesor ini yang sangat terpelajar. Jadi ucapan itu harus disebutkan. Nah, itu ternyata memang satu warisan dari zaman Belanda di dunia universitas. Tetapi di hari-hari sekarang ini masih ada yang menggunakan tradisi itu. Tapi banyak juga yang mulai mengusulkan agar dihilangkan sajalah kata-kata itu. Dulu ada yang namanya PYM, Paduka Yang Mulia. Wah, itu sebutan itu juga alhamdulillah sudah tidak ada lagi di masyarakat kita, karena kita tahu itu adalah ucapan yang terlalu tinggi untuk seorang manusia. Tapi jangan salah, sampai sekarang kita juga masih mengenal satu kata yang seringkali tertulis di suatu ruangan atau tempat duduk, yaitu very very important person, VVIP. Waduh,
kalau very important person saja sudah menunjukkan, wah ini tidak main-main, orang ini sangat penting orang ini. Tetapi very-nya itu sampai 2 kali. Nah, jadi sebutan-sebutan yang semacam itu ya, saudara sekalian, itu memang menjadi budaya kita ya, manusia ini. Dan menurut saya itu sebetulnya sesuatu yang tidak baik ya, pemberian kehormatan yang berlebihan semacam itu. Karena memang pada dasarnya manusia itu sudah sombong, itu adalah sifat manusia. Jadi ya kita mestinya harus memerangi sikap semacam itu. Tapi demikianlah keadaan budaya kita. Nah, sekarang marilah kita mencoba melihat bagaimana pemimpin-pemimpin kita ya. Saya tidak terlalu mau mempermasalahkan pemimpin kita yang sangat suka dihormat-hormat semacam itu, tapi misalnya contoh yang sekarang pemimpin kita, saya terkesan ketika Pak Jokowi diwawancara, Pak, bagaimana tanggapan Bapak ketika dikatakan hinaan-hinaan? Waduh, sampai saya sekarang pun tidak berani menyebutkan hinaan itu. Sangat kasar, bahkan sangat menyakitkan, tidak pantas bahkan kita ucapkan di sini. Tetapi beliau sebagai presiden ya menjawab, itu biasa buat saya bisa, pokoknya dia bisa memaafkan lah kata-kata semacam itu. Dalam pikiran saya, kalau saya sendiri aja, saya nggak bisa menerima hal semacam itu. Nah, jadi ini saudara, menjadi pribadi yang rendah hati itu tidak gampang sama sekali, tidak gampang. Tapi juga tidak menyurutkan atau merendahkan orang itu. Justru dia akan menaikkan. Maka itu disebut keutamaan berpikir. Nah, ada lagi kita lihat di masyarakat kita, yaitu suatu budaya pengawalan. Wah, orang itu kalau dikawal senang sekali ya. Misalnya dia mau berkendara di jalan umum, tapi dia ingin semua orang minggir karena saya liwat. Nah, itu kan biasanya hanya untuk para presiden, bahkan saya kira menteri pun tidak terlalu perlu begitu. Tapi sekarang jangankan cuma menteri atau apa, tetapi orang-orang biasa pun menyewa untuk bisa mendapatkan pengawalan, dan dia menembus kemacetan jalan dengan gampang. Nah, itu semua adalah suatu kecongkakan yang didukung oleh sistem. Jadi sebetulnya sistem kita juga masih salah, saudara sekalian. Nah, yang paling sebetulnya agak membuat saya agak kurang nyaman, yaitu melihat bahwa pada saat sekarang ini, pada masa sekarang ini, bahkan ada acara misalnya di televisi misalnya ya, satu acara di mana para orang-orang yang disebut pakar lah, ahli lah, pemikir lah, dan sebagainya diadu ya untuk berdebat ya, membicarakan sesuatu. Dan di sana sepertinya memang didorong agar orang-orang itu saling melecehkan satu sama lain. Jadi tidak ada itu suatu kerendah hatian, ya memang saya mungkin di sini saya tidak tahu dan mungkin Anda lebih tahu dalam itu. Oh, tidak ada, semuanya itu berebut untuk menunjukkan saya yang paling hebat. Nah, itu terjadi saudara di dalam budaya kita yang modern ini, dan acara itu bisa sangat laku ya. Semuanya melihat, wah, menikmati kehebatan orang-orang yang sebetulnya sedang mencongkakkan dirinya sendiri. Nah, begitulah saudara sekalian, mungkin kita memang merasa tidak senang ya dengan sikap-sikap yang congkak sombong semacam itu ya. Maka dari itu, bila kita ingin menjadi critical thinker ya, orang yang berpikir kritis, kita harus berlatih untuk menghindari kesombongan itu pada diri kita.
mungkin sedikit demi sedikit karena tidak gampang, saudara. Nah, pada saat ini saya ingin memberikan beberapa kata kunci. Jadi Anda tidak usah mengingat apa yang tadi saya katakan begitu banyak. Anda hanya ingat kata kunci ini dan katakanlah itu di depan diri kita sendiri. Ketika kita mengalami sesuatu godaan, kita akan bersombong diri. Kata kunci itu adalah satu, di atas langit masih ada langit. Nah, ingatlah kata-kata itu. Jadi ketika kita mau sesuatu, oh enggak, iya ya, di atas langit masih ada langit. Nah, gitu. Terus ada lagi kata begini, sebegitu hebatkah aku? Jadi ketika kita mau sesuatu, apa benar ya sehebat itu saya ini? Nah, begitu ya, supaya kita malu terhadap diri kita sendiri. Gitu. Ada lagi kata, mungkin ini cocok untuk anak muda, mungkin begini. Alah, gitu aja bangga. Itu disebutkan, diucapkan pada diri kita sendiri. Mau membawa Allah, gitu aja bangga, begitu ya. Dan ada lagi nih, lebih lagi untuk anak-anak muda. Satu kata yang menurut saya, kata itu lucu ya, tapi maknanya bagus juga. Yaitu apa? Sotoy lo. Nah, gitu. Sotoy lo itu artinya, sok tahu kamu, padahal kamu kan nggak tahu. Seperti itu. Ucapkan kepada diri kita sendiri. Nah, jadi itu adalah kiat-kiat ya, yang sebetulnya tidak terlalu sulit, tetapi kalau kita disiplin mencoba menegur diri kita sendiri, mungkin kita bisa mengalami sedikit kemajuan di dalam mengendalikan diri kita menjadi orang yang rendah hati. Demikianlah saudara sekalian, salah satu dari keutamaan berpikir dari critical thinking. Semoga berguna. Terima kasih.